Nih, siapa yang nonton Wargi Jabar yang ada di Batu Karas, Pangandaran, di Kabupaten Pangandaran, yang apa namanya produsen jus kecombrang, dicari sama Rizka. Oke, boleh. Mudah-mudahan bisa dibawa Ini mendunia. mungkin teman-teman kalau yang nonton nih ya, Kang, aku minta tolong banget ya, Apa aku tuh? butuh minuman ya, tapi jus, Jus, semua macam jus, butuhnya sampai ratusan ribu botol per bulan. semua macam jus. Ya, untuk masuk ke 1.200. Karena saya sering jadi motivator, mentor ya di UKM-UKM. Jadi saya ngambil produk-produk unggulan yang bisa di rebranding, repackaging, terus saya marketingin. Oke. Langsung Wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar bersama P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Bareng sama saya, Eri Brokoli. Dan di episode kali ini, seperti episode-episode sebelumnya, pastinya ada narasumber yang bakal memberikan obrolan seru bermanfaat buat semua wargi Ubar BT. Jangan bete, nonton aja podcast kita ya. Dan narasumber kita kali ini adalah owner dari Bilemon. Bilemon ini minuman lemon asli. Nanti kita ngobrol soal Bilemon pastinya, tapi banyak cerita dari narasumber kita kali ini. Selamat datang Rizka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Rizka? Alhamdulillah. Kita selalu glowing ya. Alhamdulillah. Kemanapun pergi glowing. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Sangat bermanfaat. Badai dicampur-campur bahasa Sunda, cenah anjeunna sanggem sieun Sundana kasar. Jadi nggak ada kasar atau halus, dah kita mah bukan makhluk halus. Kan bahasa Sunda bahasa Sunda. Bukan berarti kasar, soalnya aku kan bukan orang Sunda. Terus teman-teman kan banyaknya Bahasa suka Sunda. kerjain. Ini bahasa Sundanya apa gitu. Jadi bahasa gaul gitu. Jadi Kerjain lagi sama kamu. pakai bahasa apa? Pakai bahasa. Urdu. Nah, ngomong bahasa Urdu, menarik banget. Rizka ini orang Indonesia. Rizka ini orang dunia. Karena lahirnya di Lombok, orang tuanya Lombok, tapi ada campuran Arabnya, ada Indianya, ada Cinanya, lengkap. Terus lahirnya di Lombok, kuliah di Bandung, buka usaha di Bandung, hidup di Bandung, orang Indonesia asli. Oke, sebelum bicara Bilemon, kita mau dibahas Bilemon dulu atau dari orang dulu ya? Bilemon dulu boleh. Nah, kan udah disebutin ownernya Bilemon. Bilemon ini apa sebetulnya? Bilemon ini minuman. Jadi waktu itu saya buatnya pas lagi sebelum COVID. Pas sebelum COVID. Kamu nggak tahu nggak ada COVID? Nggak tahu. Jadi Bilemon ini karena saya sering jadi motivator, mentor ya di UKM-UKM. Jadi saya ngambil produk-produk unggulan yang bisa di rebranding, repackaging, terus saya marketingin. Ya, saya buat tapi dengan brand saya sendiri. Cuman semua bahan baku dan produksinya dari UMKM. Dari mana asalnya UMKM-nya? Sebenarnya semua dari Balatkop ini, dari Ayat. Kamu menemukannya di sini? Iya, dari sini. Dan dari Opop Jabar. Saya waktu itu jadi mentor. Opop teh? Opop teh One Pesantren One Product. One Pesantren One Product. Atau program juga. Programnya P3W juga. Program P3W, programnya Kang Ridwan Kamil ya. Programnya. One Pesantren One Product. Itu usaha di pesantren. Nah, jadi ini salah satu produk pesantren yang saya angkat, tapi pakai brand saya sendiri ya, dan marketing dari saya, perusahaan juga dari saya. Cuman semua produksi ada di pesantren. Pesantrennya, oke. Boleh disebutkan pesantrennya itu? Pesantrennya di Garut ya. Boleh disebutin? Boleh dong, pesantrennya. Sebagai apresiasi untuk pesantren. Iya, luar biasa. Ada apa pesantrennya? Pesantrennya di Madinatul ya, di Madinatul, di Garut, kota Garut. Di Garut Kabupaten. Kabupaten Garut. Nggak tahu daerahnya di mana, saya bukan orang Sunda asli. Pokoknya di Kabupaten Garut. Jadi dia Assalamualaikum teman-teman dari pesantren pesantren Madinatul di Garut. Madinatul. Ya. Oke, ini jadi
produknya pesantren Madinatul Ya. sudah ada Mm-mm. waktu itu. Sudah ada tapi brandnya lain. Brandnya lain, kamu lihat ini layak untuk di rebranding, di marketing ulang, dipasarkan ulang. Kemudian pemasarannya sekarang udah sampai mana? Oh, ini saya sampai ekspor, udah ekspor. Udah ekspor. Udah. Luar Ke biasa. Filipina, ke Singapura, Mm-mm. ke Malaysia, sudah. Oke. Kalau di Indonesia udah masuk ke beberapa toko. Kalau di Bandung ke toko oleh-oleh Prima Rasa. Ya nggak apa nih ya sebutinnya. Nggak apa. Ya, Prima Rasa. Terus kita juga ke toko retail banyak. Misalnya tempat makan bakso banyak. Oh, iya. Retail banyak dititipin. Pasti ini enak banget dinikmati. Apalagi dingin-dingin ya. ya. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, ini lemonnya asli karena ini Lemon asli? pertanian Garut ya, di Siap. pertanian. Yang dimaksud lemon asli teh gimana sih? Lemon asli tuh buah lemon. Buah lemon. Kan ada lemon tuh serbuk Essence. rasa ya. Essence. Perisa. Iya, perisa. Kalau Oh, ini lemonnya asli. Ada es batu. Hmm. Es batu ya deket. Nggak apa-apa. Kebayang kan kalau ada es batunya. Oke. Jadi seru juga ya menemukan produk ini dari pesantren. Terus apa yang kamu lihat waktu itu? Kenapa nih? Wah, sebetulnya ini produknya bagus, Iya. enak, rasanya layak untuk dipasarkan lebih luas, dikasih brand yang lebih menarik gitu. Mm-mm. Dari Saya kan apa? lihat waktu itu kan kebanyakan minuman itu vitamin C ya. Mm-mm. Jeruk ya, brand-brand yang jeruk. Ya, itulah. Ya, dari jeruk ya. Yang ada bulir-bulirnya. Iya. Nah, sebenarnya itu ya kan. Nah, Gue kayak lainnya mereka. cuman padahal vitamin C tinggi itu ada di lemon. Oh, Terus udah gitu bagus banget buat kulit, buat kecantikan. Selain lemon ini buat kecantikan bagus, buat lambung juga bagus. Karena aku setiap hari di rumah minum lemon. Jadi aku peres sendiri di rumah itu. sebelum kamu menemukan. Iya, Iya. emang aku setiap hari minum air Iya, lemon bagus. pagi-pagi. Oke. Setiap bangun-bangun aku minum air putih panas, terus lemon panas, kadang aku Oh. campur madu, campur Apa selai. khasiat yang paling kamu rasakan sekarang? Aku nggak minum vitamin yang lain. Aku sehat, Enggak alhamdulillah. perlu minum vitamin yang bentuknya Oh ya, tablet atau apa namanya cairan. Aku nggak pernah minum itu dan alhamdulillah Allah kasih kesehatan ya. Alhamdulillah. Kesehatan karena mungkin ada vitamin C-nya tinggi ya di situ. Vitamin C penting banget Ya. buat badan kita. Terus mungkin dari vitamin-vitamin yang lainnya atau zat yang lainnya aku tambahin madu atau Jauh tambahin di rumah. tambahin apa namanya tambahin jahe Jahe. ya untuk tambahan-tambahan. Tapi semuanya harus ada lemonnya kalau aku suka. Harus ada lemonnya. Dari situ karena suka, terus ada produk waktu aku ngajar jadi mentor di One Pesantren One Product. Ini programnya ini juga sama Diskup Jabar. Jadi aku dari situ langsung tertarik untuk kerjasama kolaborasi. Oke. Sampai sekarang Oh, jadi pesantren itu sekarang memproduksi. semua di lemon. Semua. Justru sekarang pemasaran terbesarnya adalah produksi di lemon karena aku ngaku ekspor ya. Oh iya, sampai ekspor. Permintaannya banyak. Kemana aja dulu tadi? Ya tadi itu ke Singapura, ke Malaysia, ke Filipina. Filipina. Luar biasa. Dari Garut sampai Singapura, Malaysia, Iya. Filipina. Sekarang ada permintaan lagi mungkin teman-teman kalau yang nonton nih ya. Kan aku minta tolong banget ya. Apa tuh? Butuh minuman ya. Tapi jus, Jus. semua macam jus. Oh, Butuhnya sampai ratusan ribu botol per bulan. semua macam jus. Ya, untuk masuk ke 1.200 toko. Jus apa? Jus buah apa? Ya, Jus apa? jus jeruk. Hari eta teh naonnya bahasa Indonesia teh Malah yang ada di kelak. Tuh, honje teh apa ya? Aku suka banget honje ya. coba Kecombrang. kecombrang, tahu kalau kecombrang. Enak banget dibikin. Enak Ternyata banget. Nah, jus kecombrang enak banget ya. kecombrang itu menurut aku harus mendunia ya. Oh iya itu. Soalnya rasanya kayak banget, keras banget. Nggak ada di tempat lain. Maksudnya ya lemon Mungkin itu bisa diperkenalkan ya. harus jadi kebanggaan. Dan Produk Indonesia dan- lah ya. bahkan Jawa Barat sih. Jawa Barat ya. Jawa Barat sih. Soalnya kamu di Lombok, di Mataram ada kecombrang nggak? Ada dong. Tapi nggak banyak yang Nggak banyak. nggak banyak yang Ada. menikmati seperti di Jabar Selatan. Kecombrang tuh Oh. banyak banget. Di sana tuh seafood, sambal khasnya tuh sambal kecombrang. Sekarang udah mulai ada di jus, ada jusnya. Nih, siapa yang nonton Wongki Jabar yang ada di Batu Karas, Pangandaran, Mm-mm. di Kabupaten Pangandaran, yang
apa namanya produsen jus kecombrang, dicari sama Rizka. Oke, boleh. Mudah-mudahan bisa dibawa mendunia. Amin. Ya, waktu itu aku datang ke acara, sebetulnya acaranya acara motor, tapi ada boothnya si jus kecombrang itu. Jadi hadang panas gitu, kebayangnya di pinggir pantai, terus Seger. ada jus kecombrang dingin gitu. Sudah dikemas dengan baik, bagus kok. Oh, udah dikemas ya? Udah dikemas kayak gini juga. Botol jus lah, botol minuman. Boleh tuh ya, nanti tolong hubungin nomor Siapa yang berusaha membuat jus kecombrang di Kabupaten Pangandaran, coba DM Instagramnya Rizka aja nih, Instagramnya Rizka nih ya. Atau ke sini bisa ke P3W sama ke Diskup Jabar. Kemarin nonton YouTube-nya ini apa Ubar BT. Dan aku yang dari Pangandaran, siapa tahu bisa bekerja sama dengan Rizka untuk pengembangan produk dari jus kecombrang ini gitu. Dan jus-jus yang lain ya, dia butuh 1.200. Makanya kalian harus pastikan nonton Ubar BT, makanya like, subscribe, komen ya, apapun boleh nanti. Mungkin Rizka akan jawab juga, yang pasti admin dari Ubar BT juga akan jawab semua pertanyaan. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, jadi setiap ada episode baru kalian pasti nonton. Seseru ini obrolan. Insya Allah ada manfaatnya juga, bukan hanya nonton tapi banyak manfaatnya. Banyak banget manfaatnya, insya Allah. Insya Allah. Seperti yang dirasakan oleh Rizka, punya cerita juga Rizka ini dengan bisnis yang dia rintis, kemudian hubungannya dengan P3W dan Diskup. Iya. Jadi Rizka ini awal mulanya waktu masih kuliah memulai bisnis pisang hijau Jasmine. Iya. Tahun 2007. 2007. Kalau tidak salah dengar, itu salah satu pionir lah es pisang hijau di Jawa Barat. Ya, kalau saya nggak salah dengar ya. Dan outletnya banyak. Ya. Alhamdulillah. Saat itu. 2007. Orang Mataram. Kemudian Arab, Cina, India. Tapi kuliah di Bandung. Tapi yang dibuatnya es pisang hijau. Nah, dari Makassar itu kan. Makassar. Gak nyambung ya. Makassar. Ya mending. Gak nyambung ya. Jadi awalnya itu. Kenapa mulanya nih? Awalnya itu kan memang kalau dari dulu ya aku punya cita-cita jadi pengusaha. Dari kecil. Memang jadi pengusaha. Oh, orang cita-cita tuh dokter, iya, perawat ya, pilot, sinyo. Iya, aku malah naik sendiri. Jadi pengusaha sama kayak aku nih. Terus. Nah, terus udah gitu kan zaman tahun 2004, itu kan belum ada, maaf ya, ada podcast, entrepreneur, ada YouTube, internet juga. Tapi aku belajar wirausaha, aku datengin pengusaha-pengusaha, aku belajar langsung. Karena aku pengen buat gitu. Datengin gimana? Kamu mendatangi? Iya, aku datengin kenalan mau belajar. Nah, zaman dulu Siapa yang paling kamu kenal? Pertama kali Om Peri Tristianto. Om Peri Tristianto. Om Peri, oke. Pertama kali. Karena waktu Om Perinya mau aja didatengin sama kamu. Nah, sah atau kamu tuh gitu? Iya, aku kan waktu itu ngisi seminar, bukan. Om Peri ngisi seminar, aku bayar seminarnya waktu itu Jawa Barat seminar mahal. Iya. Mahal banget, kalau sekarang bayar gratis enak. Iya. Nah, terus pada saat waktu Om Peri jadi narasumber, ya aku mengenalkan diri waktu itu aku peserta seminar. Oke. Ya, aku datangin, aku peserta seminar, aku mau serius belajar. Bikin usaha. Ya. Mulai usaha. Aku pengen dagang gitu. Nah, terus aku pertama kali dagangin produk-produknya Om Peri, jadi disebutnya reseller. Resellernya apa? Waktu itu masih punya mereka kan produknya banyak di factory outlet. Ya. Jadi saya jual banyak baju-baju branded. Baju-baju branding. Kalau dulu kan dengan cara apa kamu menjualnya? Teman-teman kan itu nggak ada WhatsApp dulu mah. Adanya kan SMS-an. Iya. Jadi jual by SMS gitu. Enggak, ke teman-teman kuliah. Saya kan kuliah di tempat ya, kampus. Tapi berarti consignment, jadi pinjam dulu barangnya baru bayar belakang. Gitu. Terus ya gitu aku juga jualin jusnya Om Peri, jus strawberry, karena beliau kan dulu buka
buat strawberry gitu loh Iya, iya, iya. di Cianjuang. Iya, iya. Nah, aku difasilitasin mobil untuk jualan. Hmm. Jualannya di tempatnya Om Ferry di factory outletnya juga. Oh, Terus hari itu dulu teh kamu sedang kuliah. kuliah aku Kumaha tuh kuliahnya? sambilan. Jadi orang kan kalau misalnya teman-teman aku nih kalau habis kuliah teh suka nongkrong. Oh. Tapi kalau aku nggak mau nongkrong, aku langsung ke tempatnya Om Ferry. Oke. Nah, aku jualan. Hmm. Itu dari Jatinangor, aku ke Bandung. Hmm. Pokoknya Pakai apa? aku ke Cianjuang pakai bus Damri. Kamu tuh bukan orang yang kaya raya lah, bukan yang pakai Enggak. mobil motor kayak sepeda motor itu Enggak, aku pakai Damri. Pakai Oke, angkot, Damri. pakai Damri. Jadi aku punya pengalaman. Jatinangor. Iya. Asli mah. Iya, Dewa Jatinangor. Iya, benar. So, aku pakai angkot gitu. Ya, aku juga dulu. Nah, aku rasain itu, tapi aku seneng kan. Iya, iya, berarti ya. Iya, genre ya, benar-benar Jaya Rembar tadi Ata. Aku jualan di situ produk yang Perry, terus aku jualan di mobilnya itu kayak mobil PW ya. Iya gitu deh. Nah, aku dapat omset sehari 2 juta. Sehari 2 juta omset. Pada tahun awal banget 2004. Berarti minimal keuntungannya di atas 750.000. Ya, alhamdulillah. Terus bagi hasil awal. Ya udah itu aku dapat uang jajan. Misalnya uang tambahan terus aku tabung. Aku nggak pernah, maksudnya boros gitu ya. Iya, iya. Jadi aku tabung, aku manage sampai punya tabungan. Terus aku buka usaha lagi sendiri. Oke, Dan itu aku belajar. Si pisang hijau itu. Iya, pisang. Nah, belum jawab pertanyaan sih. Belum. Jadi nah, terus kenapa makasarnya harus pisang hijau? Yeah. Jadi memang ada es palu butu, ada banyak banget. ada Apa namanya jalan kote, iya kan? EP ya. Ada Tapi ada palu basah, ada coto, ada kondro. Kenapa aku pisang hijau? Karena waktu itu aku makan di rumah makan Makassar. Oke, di Bandung rumah makan Makassarnya. Terus aku cobain es pisang hijau enak banget. Yang asli Makassar itu banget. Dan aku setiap hari makan itu. Jadi dari yang disukain, dari yang aku suka aku kembangin jadi bisnis. Nah, cuman untuk pertama kali aku pakai bubur tungkul sama sirup merah jualan itu di depannya Masjid Darut Tauhid kampus. Banyak anak-anak kampus sama pesantren-pesantren kan itu kan udah putih ya nggak salah. Nah itu kurang laku karena kayaknya sih taste-nya terlalu kolot. Bubur sum-suman. Ketika itu terus aku pakai inovasi. Ya aku browsing inovasi gimana caranya supaya laku. Aku pokoknya nggak lama. Aku pikir bisnis atau dagang itu enak. Tapi waduh banyak banget aku sering waste produk lah, kebuang produk-produknya. Yeah. Nah akhirnya aku coba inovasi pakai rasa strawberry, vanilla, coklat, pakai fla, pakai saus fla. Terus pakai topping dari situ mulai luar biasa aku. Nah aku seneng dagang itu sering bolos kuliah. Oh lebih gak bolos. Aku bolos kuliah. Tapi kok bolos aja bisa kumlot gimana? Kebetulan aku kumlot ya. Jadi waktu semester pertama IP aku 4 semester pertama. Semester kedua 3,8. Luar biasa. Nah terus ya pas IPK dapat 3,75. Hebat. Alhamdulillah. Hebat Agaria juga sih sedikit ya. Nah ya ini motivasi. Bagaimana seorang Rizka tuh bisa nyambil bisnis tapi kuliahnya tetap kumlaut. Itu pasti hebat. Jempol yang dua nggak kelihatan di bawah. Terus jadi es pisang hijaunya itu setelah bubur sum-sum nggak bisa inovasi pakai akhirnya jadi es pisang hijau. Jadi es pisang hijau aku kasih nama brand Jasmine pisang hijau. Jasmine itu gue banget lah gitu. Katanya. Cuma aku. Ya cuma aku. Benar. Ya. Soalnya aku pertama kali waktu itu nggak ada lagi kompetitor. Di mana? Kamu melihat tidak ada kompetitor tuh di mana? Di seluruh Bandung, Jawa Barat kan bukan di sekitar DT juga. Ada. Jadi gerai pertama kamu di mana? Gerai pertama kamu? Aku pertama kali di depannya di Masjid Darut Tauhid. Depan masjid itu. Di DT ya. Di depan DT itu saat itu nggak ada es pisang hijau. Mungkin aja di tempat lain kamu nggak tahu dan nggak ada. Aku pertama kali jual di restoran Makassar. Yang bukan di resto, berarti baru kamu. Iya, aku kan pakai gerobakan. Jongkok lah gitu ya. Pakai gerobakan gitu, kaki 5. Ya, jongkok lah. Iya, jongkok. Kayak etalase zaman dulu. Dan
Sekarang sold out, sold out, sold out. Dan Ya, aku nggak malu jualan. Kenapa harus malu? Kan dari zaman aku tuh nggak ada yang dagang sama sekali seusia aku. Di tahun segitu Iya ya. kan banyak itu aki-aki, mang-mang gitu. Dan mungkin di saat itu mahasiswa-mahasiswi anak sekolah itu masih trennya masih yang bukan yang paling banyak menghabiskan uang orang tua yang paling gaya. Iya. Baru sesudah itu yang punya usaha, anak muda yang punya usaha lebih gaya daripada yang ngabisin duit orang tua ya. Tapi dulu aku mah dicemooh mulu, nggak kenapa kok nggak punya temen akhirnya karena berdagang. Hijau yang nggak teman-teman. Biar aja, nggak punya teman tapi punya duit banyak. Iya. Kita nafkah ke teman-teman aku. Ya kan dinafkahin juga. Oke. Dari pisang hijau yang sukses ini, pisang hijau Jasmine yang sukses ini, sampai ini nggak sampai ke orang tua udah nggak usah biayain kuliah aku lagi. Sebenarnya sih orang tua aku tuh cukup mampu ya. Jadi waktu itu aku sembunyi-sembunyi, orang tua aku nggak tahu. Aku usaha. Oke, jadi kan nggak boleh. Oh iya, nggak akan dikasih. Nggak akan dikasih karena kan harus fokus kuliah. Takutnya kuliahnya Iya, terus itu takutnya nanti nggak dapat kerjaan. Pokoknya semuanya nanti. Tapi kapan momen kamu kasih tahu? Aku sebenarnya aku nggak dikasih tahu waktu itu aku masuk majalah. Masuk majalah. Jadi orang tua tahunya dari majalah. Iya. Terus kamu mau apa? Terus aku pikir nggak baca majalah. Majalah ngebahas pengusaha muda. Iya, terus udah gitu aku masuk Kompas halaman pertama. Koran Kompas dulu kan zamannya koran Kompas ada di pesawat Garuda Indonesia. Di halaman pertama. Iya, terus aku di mama aku ngeliat aku tuh di koran Kompas. Terus teman mama juga ngelaporin ke mama. Iya, hebat banget ya. Jadi aku nggak dimarahin. Karena ada di headline-nya. Iya, karena pas waktu berproses aku nggak boleh sama sekali aku dimarahin. Sampai aku pokoknya, ngeri banget deh. Kalau ketahuan mama tuh, ngeri banget. Ketahuan orang tua aku, ngeri banget. Bangga. Ya kan harus dibuktiin. Apa-apa tuh kalau berproses mungkin belum membuktikan ya. Buat para orang tua, tolong kasih kesempatan dulu proses. Tidak ada yang instan ya. Iya. Kalau diberi restu, dipercaya, anaknya didukung, selama itu positif. Tapi harus dipegang janjinya juga anaknya. Pokoknya kuliah akan terkorbankan. Iya, benar. Harus pinter manage waktu ya. Harus pinter manage waktu. Oke, terus jadi gitu jangan repotin orang tua juga. Misalnya minta modal, pokoknya modalnya nggak minta boleh dong. Tapi dialokasikannya dengan baik ya. Benar, jangan di manage ya, dan dibuktikan gitu. Kalau misalnya modal, ternyata bilangnya minta modal tapi pakai lain, pakai ulin. Pakai dugem. Iya kan dipakai ulin kan repot kan, lihat gimana gak marah ya orang tua kalau gitu. Nah, kalau aku modalnya dari aku jadi reseller dulu. Dari reseller yang tadi. Iya, itu modal aku. Dia datang dari sendiri modalnya nggak ke orang tua. Iya, aku nggak pernah minta. Luar biasa. Banyak potong tangannya ini kalau ngomong sama Rizka nih. Ini obrolannya masih panjang nih kalau gini nih. Nah, terus sekarang episode-nya masih ada? Karena aku masih buat sendiri kan, dulu aku franchisein. Jadi aku ambil konsultan konsultan franchise. Aku belajar tentang franchise. Di tim franchise khusus di Belanda ya. Terus setelah aku belajar franchise, setelah 2 tahun aku jualan pisang hijau, baru 2009 aku mitrakan dulu pisang hijaunya. Setelah itu, setelah 5 tahun baru aku franchise kan. Setelah itu aku punya 500 cabang di seluruh Indonesia. Kapan? Sampai sebelum tahun itu 2018 ya. 2018. Luar biasa. Nah, sekarang berapa produk yang kamu kerjakan? Pisang hijau, di lemon, ada keripik zaman now juga. Keripik zaman now itu dulu aku kerja sama YouTuber, salah satu YouTuber. Itu juga terinspirasi dari aku mentoring. Oke. Ngomong-ngomong soal mentoring, ini akan dibahas di segmen berikutnya. Nah, ngomong-ngomong soal mentoring, ini akan dibahas di segmen berikutnya karena timernya sudah bunyi-bunyi. Bisnisnya Rizka banyak, kalau dibahas nggak cukup 1 episode. Mudah-mudahan nanti mau diundang di episode lainnya. Insyaallah. Kita bahas yang lain. Nah, di segmen berikutnya kita bakal ngobrol karena Rizka ini juga pasti punya cerita dengan Diskup Jabar dan apa yang pernah dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang pernah dibagi untuk Diskup Jabar untuk orang-orang mau ke usaha
Jawa Barat khususnya. Kita bakal bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ubar. Kembali lagi di Ubar PT, usaha jabar bersama P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Di segmen berikutnya masih sama Rizka, kita akan ngobrol soal keseruan Rizka membagi ilmu, sharing ilmu kepada banyak orang yang memulai usaha baru dan seterusnya. Dan ada urusannya dengan Diskup Jawa Barat juga pastinya. Nah, sebelum ngobrol, jangan lupa kalian wargi Jabar untuk komen, karena nanti komentar terbaik akan dapat giveaway dari Gilemon dari Rizka ya. So, komen apapun, termasuk misalnya pengen ada narasumber siapa berikutnya, undang ini dong, undang itu dong, mangga boleh. Kalau pertanyaan juga boleh, nanti bisa dijawab oleh Diskup, oleh admin, oleh Rizkanya langsung di YouTube-nya bisa. Oke. Nah gini, tadi saya dengar Rizka ini boleh dibilang setelah punya 500 gerai ya di 2000 berapa tuh berarti? Aku sih 500 gerai total di 2018. Tapi Kan bertahap ya. sebelumnya prosesnya. Nah karena banyak diliput majalah, koran dan sebagainya, kemudian banyak yang mengundang untuk sharing lah ya, di narasumber. Itu tahun berapa? Dari tahun 2009 udah sharing story, sukses story kayak gitu, terus ke Indonesia. Bentuknya kelas gitu. Iya, kayak seminar. Yang kamu sharing dari sisi apa aja? Dari perjalanan usaha, kenapa kok perempuan berani ya gitu, usaha sendiri, ya kuliah, ya terus kita bahas sebelumnya dari modalnya dari mana, ya modal dari nol karena tidak perlu minjem uang, terus ketika misalnya nggak laku apa, jobnya di mana, terus proses titik suksesnya di mana, motivation ya untuk jadi entrepreneur baru ataupun yang sudah berjalan. Ya. 2009 kamu udah mulai keliling. Kemudian aku dengar 2015 juga kamu ngasih sharing juga di sini. Iya, di sini. Ya, kasih motivasi, terus mentoring, kasih mentoring di kelas. Makanya kan ada kelas-kelasnya tuh. Ya. Waktu itu kalau nggak salah di program wirausaha baru Jabar tuh sama 100.000 wirausaha baru Jabar kalau nggak salah. Saya ingat saya ya. Gitu ya. Tahun berapa itu? 2015. Ya, mulai 2015 di sini ya. Mungkin ada dari warga Jabar yang merasa waktu itu satu dapat sharingnya dari Rizka. Kita sudah ketemu gitu ya. Boleh komen ya. Terus mau mengucapkan satu nuhun, mau mendoakan bisnisnya lancar, tambah lancar, atau tadi yang di segmen awal, aku punya jus ini, aku punya jus itu, silakan. Ya kalau misalnya ada produk-produk juga ya, boleh terus komen. 2015 berulang kali ke sini juga kasih. Iya, kasih sharing, motivasi, terus kayak gitu kolaborasi juga, kolaborasi dengan usaha-usaha baru yang lainnya. Itu dari mentoring kan kita nanti ada produknya apa. Nah, aku selalu ada kasih dua arah ya. Produknya apa teman-teman gitu. Kebanyakan memang aku megang di food business ya. Iya, selalu berhubungan dengan makanan. Nah, kalau waktu itu aku pernah ngeliat ada salah satu peserta yang punya keripik singkong kurang laku keripiknya. Terus dia gitu pengen dibantuin dipasarin dong gitu. Terus aku kasih masukan, keripiknya potongannya sekian. Kalau bisa harus kritik, kalau bisa dimakan tuh jangan sampai sakit ke gusi. Kayak gitu. Misalnya kita kasih masukan-masukan. Potongannya sekian tuh ya potongannya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Size-nya gitu kan. Sekali uap. Iya, sekali uap. Terus ya kan banyak keripik juga kalau kita itu UKM tidak memikirkan sama crispy-nya ya kan, renyahnya gitu, asal gitu, tapi rasa yang di nomor satukan misalnya. Boleh rasa, tapi harus kalau orang makan tuh jangan sampai sakit gusi gitu. Jangan sampai seperti makan bohlam ya. Tapi aku suka banget makan keripik singkong. Iya. Dulu aku punya band namanya Harapan Jaya. 2 album sudah keluar dari Harapan Jaya itu. Kita punya lagu Keripik Singkong. Oh ya? Single pertama di album kedua tuh judul lagunya Keripik Singkong. Oh boleh dong aku minta lagunya buat Keripik Singkong. Bandnya udah entah kemana,
Saya dipecat dari itu. Aduh, Salingan doang. bentrok berarti ya. Nama bandnya Harapan Jaya. Oke. Lagunya Keripik Singkong. Terus jadi dibantu Dibantu terus udah gitu aku sama packaging, rebranding. branding. Ya, terus Sampai kamu kasih masukan size-nya jangan susah dimasukin. iya, maksudnya kecil-kecil begini. Nah, aku kasih contoh ukurannya juga. Oke. Kita ambil produk dari luar negeri. Misalnya keripik potato, size-nya segini. Terus kok bisa renyah gitu. Minyaknya juga. Kadang kan di keripik kan minyaknya sampai ke bawah-bawah tuh di kemasannya. Nah, itu juga harus kering kalau Itu, bisa. itu sampai sekarang si keripik itu yang jadi keripik tadi apa? Keripik zaman now. Keripik zaman now itu kamu mau kolaborasi dengan Kolaborasi dengan jadi si pencetusnya atau pemula bisnisnya udah Iya, ada, iya. kamu collab sama dia. collab, ya. Keripik zaman now tersedia di sini mah biarin aja. Sama kita juga ada di oleh-oleh. Nggak ada oleh-oleh. Nah, oleh-oleh. Jadi Kayaknya aku pernah makan deh keripik zaman now. ada cocolan sambalnya. Kayaknya udah pernah makan. Iya, Karena keripik semua sambal. keripik aku suka. Ya, keripik. Kalau nanti Keripik singkong, keripik pisang, keripik kentang, Iya. keripik naon deui aya nu di Sunda pisan teh. keripik apa? Ada yang kayak kentang we bukan kentang. Oh, tawas misalnya. Talas, Terus udah gitu Satu ada lagi. satu lagi coba Ah, sih udah bantuin jadi. jauh. Naon sih komen ada Nah, itu yang yang kayak komen yang kayak kentang khas Iya, Jawa, tapi- khas Sunda teh bukan kentang. sebentar. Warna Betul, warna putih-putih. Iya, warna Iya, putih. terus ada dikukus, bisa dikukus Bisa juga. dikukus juga. Tapi bukan Bukan talas, bukan bukan kukus. suku, bukan talas. Nah, Ayo coba. komen. Nanti dapat hadiah. Nanti durasinya kepanjangan kalau saya mikirin itu terus. Oke. Coba deh. Jadi itu yang bentuknya collab sama Iya. keripik zaman now. Awalnya di sini berarti ketemunya. Iya, awalnya Di di disco fermentorin. Wow. Sambalnya juga kan ada kecocolan sambal. Sambalnya beda misah dari beda UKM. Sambalnya kan produk sambalnya juga kamu ketemunya di sini. Iya, di Stokis Juga. Jabar itu kan Tangerang, Jabar. Jadi produksinya di Tangerang. Iya. Kita ada produksi di Bekasi. Kamu collab juga sama si Collab sambal juga. itu. Iya. Sambal apa namanya? Sambal keripik zaman now. Cuman Tapi beda vendor, Iya. beda tempat. beda tempat. Oh, tapi kamu kasih brandnya Ya, terus sama-sama. aku mix zaman now. Wow. keripiknya dari UKM A, sambal dari UKM B, terus aku jadiin satu kemasan. Jadi cocok Kak. Wow. Dan mereka masih dan sekarang bisnisnya sudah seperti apa? Kalau sekarang mereka udah besar, bisnisnya udah Oh. supply-nya udah ke publik penting mah. Wow. Kamu kebagian apanya? Alhamdulillah saya senang ya kalau ngeliat teman-teman lebih maju. Lebih sukses. Tapi ada kan yang kamu dapat? Ya kan saya sekarang Foreigner gitu lah ya. ya ada sharing. Ada sharing. Wah, luar biasa. Tapi mereka maksudnya teman-teman sekarang kita sebutnya wargi ubar bete. Wargi ubar bete pasti ngerasain banget manfaatnya ya untuk datang ke diskup kemudian ikut. Iya ikut pelatihan. Ini contoh yang paling nyata sih. Kan menurut karena aku banyak pembicara-pembicara atau motivator atau mentornya itu mungkin bisa diajak kolaborasi ya. Bener. Aku sekarang lagi butuh juga karena kan aku supply semua keripik ya ke luar negeri. Kalian kan katanya minuman. Nah setelah itu aku kasih lagi penawaran untuk semua macam snack. Oke. Tapi Indonesian snack ya. Indonesian snack. Iya. Talas yang stick itu, talas stick itu enak banget. Iya, tapi itu untuk Indonesia. Tapi kalau di luar negeri dia pengennya renyah. Renyah. Renyah Ya, itu banget. keras ya. Iya. Talas ya. Ya kalau aku misalnya supply-nya kerupuk udang. Aku pernah menemukan seroja yang paling renyah Aku juga di daerah Iya. Ciamis, di daerah Panjang. itu renyah banget enaknya. Jadi pas di GGL teh gitu Bener. seroja teh. Nah, itu dia. Keripik teh bisnis yang menurut aku berat-berat gak pernah susah ya. Secara pengiriman, packaging. Iya, packaging. Karena dia kamu tuntutannya Packaging dong. Wah, tuntutan market luar negeri adalah kerenyahan yang Oh, renyah, terus Iya. minyaknya. ya cuman kita nggak jadinya PR-nya packaging kan, Iya. karena kalau packagingnya nggak benar nanti dia hancur. Tapi ini tak hancur dan itu cepat expire. Karena kan dia Iya, masuk angin terus nggak crispy lagi. benar makanya soal terus dia memakan dimensi lagi. Pasti. Nah itu tugas aku, bagaimana membantu mereka. Jadi bukan hanya ngambil produknya juga, tapi membantu menginovasi Iya. produknya supaya bisa diterima oleh customer lain dan customer baru dan juga bisa mengembangkan produknya bukan hanya lokal tapi juga bisa go global. Benar. Gitu. Aku pernah datang ke pengrajin seroja paling enak yang pernah aku temuin di Ciamis. Iya. UKM. Wow. UKM. Itu renyahnya wah. Kalau gitu mau ada yang punya teman-teman yang nonton punya seroja yang renyah. Kamu pernah masakin seroja ke Kalau seroja belum. Wah, itu Tapi keripik tempe. tapi seroja tuh ya secara
looknya Bagus ya. bagus, Bentuknya tuh lucu kayak lucu, bunga-bunga. ya kan? Begitu dimakan teh. Renyes. Terus ada jika ayah cikur teh nah untuk bahasa Indonesia teh. Bukan kencur sih, Kencur tuh. bukan. Bukan ya. Cikur mah beda deui, kencur mah. Ya maaf ya, tolong Ya, sok komen. Pokoknya seroja kan, kebanyakan Tahu seroja kalau yang crunchy banget kan, yang maksudnya yang nggak bikin sakit di gusi yang Gusi, itu kan, aduh enak pisan kan banget. seroja. Coba kalau ada seroja saya mau beli. Ya, Ayo, wah crispy ya. kita tamu kita kayak ini luar biasa, salingan sumber kita luar biasa, udah nantangin yang mau supply Minuman. jus sekarang semua keripik khas tradisional Indonesia akan dipasarkan ke luar negeri dengan syarat-syarat tertentu ya. Iya dong, karena aku sekarang kerjasama lebih dari 1.000 toko. Luar biasa. Dengan 1.000 toko, jadi demandnya masih banyak. Insya Allah. Keinginan kamu untuk memasarkan yang memang layak untuk dipasarkan juga masih besar. Dan banyak hubungannya juga dengan badan juga ya. Pasti. Jadi gini, 1.000 toko itu kan pasti orang itu punya boring ya, makanannya itu aja. Jadi kita harus inovasi. Terus kita juga nawarin, aku seperti itu sekalian penawaran. Ini cocok loh untuk masyarakat di luar, misalnya di Malaysia, masyarakat di Filipina, masyarakat misalnya di Singapura, cocok. Nah itu kita kasih penawaran, aku kasih sampling dulu. Nanti mereka ada feedback. Tapi itu urusan kamu lah. Itu urusan aku sama pengiriman. Pokoknya nggak perlu ada izin yang repot-repot dari mereka. Dokumen semuanya aku yang ngurus. Pokoknya Wargi Ubar tema tinggal produksi aja sesuai dengan standar yang kamu mau gitu. Benar. Ya. Tapi aku hampir semuanya produk UKM. Hampir semuanya produk. Ya, keren. Sok mangga disambut baik. Komen sekarang mbak. Aku punya ini nanti. Ada tim berarti kamu kalau gitu. Alhamdulillah banyak tim. Jangan lupa juga DM aku. Kalau saya punya produk-produk DM aku. Iya, kan misalkan tadi aku sebut, aku lupa nama kampungnya, nama lemburnya di daerah Panjalu, kesana lagi dikit lah. Panjalu tuh berarti Ciamis. Jadi bagus itu dekat apa ya? Pokoknya Ciamis ke arah yang mau ke arah Majalengka, dekat daerah situ lah pokoknya. Itu yang seroja tadi itu. Di situ banyak pengrajin keripik pisangnya juga enak banget. Pokoknya sok mungkin tempat-tempat lain yang pernah kunjungin ada yang bisa mensupply ya, saling bantu dan semuanya tadi bisa bilang semuanya UKM ya. Iya, semuanya. Kemarin juga aku supply juga kerupuk. By the way, kenapa UKM? Karena kan aku juga mulai dari UMKM ya. Karena kamu juga adalah pelaku. Jadi dia adalah kacang yang tidak pernah lupakan kulitnya. Bahaya kan? Bahaya soalnya nanti kalau lupa sepandai-pandainya bangau terbang pasti jatuh nunggu. Ada. Gitu. Jadi mendingan kita menjadi kacang yang tidak pernah lupa kulitnya. Insya Allah. Makanya nanti berkahnya banyak ya. Insya Allah, karena aku banyak teman, seneng ya banyak teman, terus banyak berkolaborasi juga. Benar. Nah, ada obrolan lagi sedikit. Jadi sejak kamu banyak kasih sharing, apa namanya ya? Mentoring. Katanya sekarang Rizka ini juga jadi konsultan untuk beberapa perusahaan di bidang makanan ya. Untuk urusan manajerialnya. Tapi based on dia memang sekolah dulu. Gimana Australia. Gimana ceritanya tuh? Aku sebenarnya senang belajar juga ya. Dari ilmu. Pantesan kumlat ya. Amin. Terus akhirnya gitu. Jadinya aku coba ngambil food processing business. Di Griffith University. Australia. Australia di kota Universitas aku lupa di mana. Berapa tahun? 2 tahun? Iya, 2 tahun. Ya. Ada gelarnya atau? Itu kan ambil program konsultan aja. Terus kembali ke Indonesia terus aku ngasih konsultan di pabrik-pabrik besar. Bahkan katanya sampai luar negeri juga. Sampai luar negeri pasti deh. Aku ke Filipina, ke Malaysia paling banyak. Apa ya? Konsultasi apa yang kamu kasih? Konsultasi lebih manajerial, packaging, rebranding, marketing, strategik ya semuanya. Tapi food business ya? Food business dan termasuk retail. Ada salah satu koperasi terbesar di Malaysia. Dia punya lebih dari 14 tuh. Kamu kasih konsultasi juga? Iya. Wah,
Berarti Bukan ini langsung kelasnya direkturnya. Sama kita langsung turun ke tokonya. Oke. Lama aku di Malaysia. Oke, ini Uber BT abis ini invoice-nya berapa ya dari Rizka? Orang seperti ini ya bisa ada di sini luar biasa loh. Jadi untuk wargi Uber BT jangan sungkan-sungkan untuk komen loh. Any comments apapun sok bangga. Seorang Rizka bisa ada di sini luar biasa. Terus Ya. setelah dari Griffith University itu pernah ada coaching lagi, pelatihan lagi di sini nggak? Aku selalu masih. Setelah coaching itu kan ada program One Pesantren One Product. Itu aku setelah yang coaching. setelah coaching. Oh itu tuh setelah kamu ambil gelar di setelah kuliah di Griffith University. itu masih mau kamu teh? Karena gimana ya, aku kan mulainya juga dari ya banyak juga yang aku bisa kolaborasikan. Terus teman-teman di sini juga baik-baik semua. Aku alhamdulillah. Ya kalau aku dipanggil sama Facebook, aku nggak pernah nanyain soal itu ya, soal fee gitu, nggak pernah. Jadi ya udah pokoknya aku langsung datang, insya Allah kalau ada pas aku di Bandung, aku ada waktu. Makasih banget loh, hati nuhun pisan. Sami-sami, saya juga terima kasih. Tontonan yang luar biasa sekali ini bermanfaat mudah-mudahan buat wargi Uber BT semuanya. Makanya jangan bete, mending nonton podcastnya di Diskup Jawa Barat. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya masih sama Rizka dan Wara. Balik lagi di Uber BT Usaha Jabar bareng P3W podcastnya Diskup Jawa Barat. Masih sama Rizka, pengusaha yang banyak banget merek bisnisnya, luar biasa, pengusaha sukses di usianya yang masih sangat muda sekali. Saya udah kehabisan kata-kata, salut banget sama Rizka. Terima kasih sekali lagi udah datang ke sini. Kita tanpa terasa sudah ada di segmen terakhir, Rizka. Iya. Aku pikir masih panjang lebih. Iya, kita panjangin bisa lah. Enggak, saya lebih pengen kita semua yang ada di sini di ruangan ini, kita berharap Rizka nanti bisa diundang lagi di episode yang lain ya, mudah-mudahan ya. Sharing dengan yang lainnya lagi kan. Kalau ini di podcast ini boleh dibilang pertama kalinya Rizka mengenalkan diri lah untuk wargi Uber BT. Makanya jangan bete nonton podcast kita. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal mungkin ini sering ditanyakan di kelas-kelas yang kamu jalannya dan sebagainya. Tips untuk memulai usaha baru dari seorang Rizka, karena yang pertanyaannya sama untuk yang hadir di sini, tapi jawabannya bisa beda-beda. Kalau buat kamu, menurut kamu tips dan triknya nih untuk memulai usaha? Ya kalau sebenarnya kalau kita itu pengennya kan pengen punya usaha, pengen sukses, banyak yang pengen. Ya tipsnya adalah satu, niat yang kuat. Karena kalau pengen aja nggak bisa. Pengen mah semua orang juga pengen sukses, pengen berhasil, pengen lancar gitu ya. Pengen semuanya baik-baik aja, semua pengen, tapi belum ada niat yang kuat, nggak bisa. Dari niat yang kuat harus ada tindakan, ya, tindakan yang kuat juga. Karena aku kalau misalnya nggak niat yang kuat, itu dari Jatinangor ke Bandung, Uyuhan ya, bahasa Sundanya jauh-jauh gitu ya. Uyuhan nggak? Uyuhan ngerti, iya, insya Allah ngerti. niat yang kuat, tindakan yang kuat ya. Setelah itu kita juga harus tetap yakin sama Allah, ya. Yakin bahwa setelah kita ikhtiar tadi ada tindakan, serahin hasilnya sama Allah, ya. Karena kalau kita nggak serahin hasilnya sama Allah, biasanya yang saat gagal itu, pas gagal down press, gitu. Putus asa lah gitu ya. Ya putus asa. Itu yang membuat kita tidak mau mencoba lagi. Jadi pastikan yakin sama keputusan Allah yang terbaik. Keputusan Allah yang mana yang pernah kamu rasa kok kayaknya ini berat banget, pernah nggak ngerasain? Pernah. Kok aku udah niat banget. Ya semua ikhtiar udah semuanya. Kurang kumaha gitu ya. Orang Sunda mah kurang kumaha tuh di Jatinangor kudu naik damri ke Riau gitu ya. Kuliah tetap harus bagus hasilnya, tapi bisnis pengen jalan juga. Tapi pernah ada titik banyak banget, tadi aku mau ceritain. Nah, masih ingat gak titik terendah kamu di mana saat kamu juga mungkin sempat marah? Nggak pernah sih kalau marah nih. Ya. Cuman aku sedih aja, sedih banget. Oh, ini kayaknya berat banget. Ya berat banget. Satu,
Waktu itu aku baru usaha kan pisang hijau ya, baru usaha pisang hijau. Terus aku waktu itu supply barang untuk franchise ke luar negeri, tapi nggak dibayar. Dendanya hampir 500 juta. Sekarang sampai sekarang belum, di saat kamu masih Masih kuliah. kuliah udah ada orang one prestasi nih yang 500 Masih. juta tahun berapa berarti kalau ini? Itu 2000 berapa itu ya? 2008-an ya? 2008, 500 juta 2008, ini 2024 sekarang 1,3 M lah Ya, nilainya kurang aku lebih. masih kuliah tuh aku stres dan aku bingung. Aku kan nggak pernah minjem uang di bank kayak gitu, nggak pernah sekali. Jadi memang dari hasil jualan. Iya, 500 juta mereka one prestasi. Ya, tapi tetap harus bayar ke pabrik. Iyalah, Ya lah, pakai bayar. Dan alhamdulillah belum semua. pabriknya bagerannya baik maksudnya. Nah ya kan kita juga harus, kalau kan aku nggak bayar ke pabrik, kamu nggak bisa. Bukan baik maksudnya dia oke Kasih, lah, ya. kasih Maksudnya keringatan Keluaran waktu, waktu, bukan keringatan nilai ya, Iya, iya. keringatan waktu aja. yang tidak dibungain gitu ya. Tidak dibuat, baik karena Sok asal di kerja aja bayar aja, Iya. tapi mau berapa lama juga. Alhamdulillah. Sampai sekarang sih 500 juta itu kamu ikhlasin nggak? Ya nggak ikhlas lah, gimana? Dulu aku kan sudah lupa, tapi Lupa atau kalau kan tetap harus dibayar. betul. Iya. Tapi Tapi kalau misalnya ya sudah, gitu. Itu memang udah jalannya Udah seperti jalannya. itu. Kalau sama orangnya yang itu, kalau orangnya yang itu nggak dicari, nggak diurusin secara hukum. gimana itu orang luar negeri? Dan yang waktu itu aku kan nggak percaya. Banyak saya polisi di Malaysia mah. Aku bantuin aku. Sok sini kalau Alhamdulillah sih. 500 juta tapi Udah lama itu. ya udah lama. Coba buat tinggi kegedean biayanya untuk nyari. Nah itu karena Betul, itu sih. kalau Karena ngelaporin udah lama ya. ya waktu itu juga kan aku bingung ya mau udah ngelaporin ya gimana kan kena biaya lagi. Ikhlasin aja we atuh. Iya pasti ikhlas, maksudnya ikhlas itu gini. Ikhlas Ikhlas itu itu maksudnya- terhadap kondisi keadaan yang sudah lah berlalu ya sudah. Ya udahlah, jadi jangan gini, boleh ini mah ngobrol aja ya. Boleh nggak? Jangan dianggap orang menipu atau orang tidak bayar atau apa. Udah aja itu mah kamu kecurian Iya, aja. curian. Itu karena itu Hilang. pelajaran buat aku. Jadi ambil pelajaran. Iya pelajaran ada hikmahnya. Menurut aku mah kamu harus ikhlasin udah aja. Iya. Jangan buat dia mah biar Tuhan aja yang Iya itu buat dia. mengadilnya mah kan Tuhan. Kalau ke orangnya sih tidak ya, tapi Iya. ke orangnya, tapi kalau kondisi keadaannya itu ya udah. Itu buat Pasti berat. buat aku. Pasti berat banget itu buat kamu, tapi dari momen kamu nggak dibayar 500 juta itu pelajarannya nilainya pasti lebih Banyak. miliaran. Hikmahnya banyak banget. Hikmahnya pasti miliaran, ngerti ya? Jadi Tuhan mah kan tidak pernah mencoba manusia Ya, melebihi sesuai dengan kemampuannya. kemampuannya semuanya insya Selalu Allah. dengan kalau kitanya percaya, ya kan? Ya. Kalau kitanya ambek-ambekan ya. Jadi sebetulnya waktu Tuhan ngambil uang kamu 500 juta itu, sehingga kamu punya utang 500 juta ke perusahaan, dia kan lagi menyiapkan hadiah. Iya Dan benar. hadiahnya udah diterima kan? Iya, lebih. Jadi kan makanya udah ikhlasin aja yang itu mau udah. Ini mah cerita doang. Iya benar sih. Jadi Islam ini mah cerita doang. Titik Benar. paling berat waktu itu bukan karena belum move on atau Bukan. masih pengen 500 juta itu kembali. Iya tapi kalau misalnya diingetin aku ingat kalau itu aku nggak pernah lupa, malah lupa. Iya. Ya lupa. Cuman tadi kan apa? Oh pernah. Iya. Dan itu banyak Ini mah banget. karena cerita doang. Karena Karena aku nanya. nanya ya. Tapi itu mah aku ngerasain banget Rizka kalau ya kalau sudah diambil sama Tuhan kan semua juga titipan. Iya benar. Tuhan ambil dulu ya, mau kasih hadiah dia teh. Kalau kita percaya ya iya. Kalau kita nggak percaya ya nggak akan dikasih. Jadi Tuhan kan bilang gini, mana emang Benar. tadi nah orang rek mere iya sih ya. Nggak jadi. Tapi kalau abang-abang wae yang nggak terjadi mah Harus sabar. harus sabar. Jadi tipsnya keyang kalau bahasa Sunda mah ya. Kalau dari saya simpulkan dari Rizka itu keyang, niat kuat, tindakan kuat. Tidak pernah ada sebuah perjalanan tanpa satu langkah kecil dari keluar dari rumah, ya kan? Ya. Kemudian percaya di balik semua cobaan Coba, itu pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa diambil, ada hadiah-hadiah yang sedang disiapkan untuk kamu jadi lebih besar. Insya Allah. Terakhir, pengen tahu dong menurut seorang Rizka, sukses itu apa sih?
sukses itu menurut aku ya. Ya, kan ini mah subjektif banget. Ya, Semua orang punya jawabannya masing-masing soal sukses itu apa. Karena dari obrolan kita tadi, aku menganggap sukses itu buat kita, buat seorang Rizka tuh ini nih, apa coba aku? Apa coba sukses? Kalau menurut aku ya, kalau aku sukses tuh di saat aku tuh sudah merasa tenang, ya, happiness, ya, dan orang sekitar aku juga aku bisa buat happiness. Ada manfaat yang bahagianya, manfaatnya dari aku. Itu sih aku menurut aku. Tadi aku udah senang banget ya. Kayak saya, Tete terima kasih banget ya gitu. Berkat ini aku udah banyak maju, banyak bisa bayar hutang. Dan terus aku hidupnya juga tenang, nggak penuh tekanan. Terus kayak gitu aku nggak perlu ditagih-tagih. Iya. Apakah kamu sekarang sudah merasa sukses? Aku sih alhamdulillah ya. Kalau misalnya sekarang aku banyak alhamdulillah. Banyak alhamdulillahnya. Nah, jadi mirip karena aku mau cerita sedikit ya. Kalau aku menganggap sukses itu hanya sebuah momentum yang datangnya sebentar, tapi kita pengen mengulanginya lagi. Ini kan terjadi dari tadi obrolan Rizka ini sukses. Nah, undainya pegang lagi ini sampai sukses lagi. Enakan kan rasanya kan, kerjain apa lagi sampai sukses lagi. Jadi kalau yang menurut aku ya jangan sampai jadikan sukses itu sebagai tujuan. Kalau dijadikan tujuan, kalau kita mencapai kesuksesan itu, tujuan kita sudah tercapai, udah kita nggak ngapa-ngapain. Kita tidak mencoba untuk mengulang lagi kesuksesan berikutnya. Makanya jangan pernah menjadikan sukses sebagai tujuan, tapi hanya momentum saat yang kita pengen mengulangi lagi. Itu yang terjadi dengan Rizka, karena dari 2004 memulai bisnis saat kuliah, sekarang 2024 24 tahun 20 tahun usahanya banyak, kesuksesan yang diraihnya banyak, momentumnya banyak, membahagiakan orang banyak. Mudah-mudahan selalu menyertai Rizka di usaha-usaha berikutnya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan buat yang nonton? Selalu bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap manusia itu pasti ngalamin masalah dan ujiannya masing-masing. Selalu sabar, ya, tetap fokus, tetap semangat, tetap ikhtiar, yakin sama keputusan Allah itu yang terbaik, ya. Jangan lupa teman-teman juga kalau misalnya nanti punya produk, mungkin bisa berkolaborasi. Nanti boleh DM di Instagramnya ada. Ya. Oke. Rizka, terima kasih banyak sekali lagi. Ngobrolnya masih pengen banyak, tapi waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi ini udah diomongin yang ketiga kali mungkin. Mudah-mudahan Rizka mau diundang lagi ke Ubar BT di episode yang lain. Jangan lupa like Ubar BT, komen, like, subscribe. Komentar terbaik akan dapat giveaway dari Bilemon. Yang dari tadi saya minum udah hampir. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan Ubar BT, usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat bareng sama saya Edi Brokoli. Terima kasih Rizka, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.